Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hago Becet. Kali ini kita kedatangan laptop T460S ya. Kita tahu sendiri tipe T460 itu adalah tipe paling banyak yang diminati pada zamannya ya. Karena memang dari segi spesifikasinya juga bagus, kemudian juga memiliki baterai yang double. Nah, itu kalau untuk tipe yang 460. Kalau yang tipe 460S itu baterainya single ya, ada di dalam, cuma memang secara kapasitas sama. Seperti itu. Ini laptop yang saya dapatkan ya. Bentuknya memang slim dibandingkan dengan tipe yang T460 biasa ya. Kemudian juga ini saya dapat bodinya lumayan bagus, dan untuk T460 sendiri ini masih menggunakan Windows 8 ini ya. Saya dapat 8. Ya, Windows 8 masalah sih. Ini laptopnya. Oke. Laptop ini saya dapatkan di harga 2 jutaan ya. Jadi kalau misalkan Anda punya budget 2 juta, bingung mau pilih laptop apa, laptop ThinkPad T460S ini bisa jadi pilihan Anda untuk dijadikan laptop kepunyaan Anda untuk menunjang dari komputasi Anda ya, kebutuhan komputasi Anda. Oke, kita coba review saja dari sisi sebelah depan ini ya. Ini ada bodinya seperti ini, hitam biasa khas ThinkPad. Kemudian di sini ada tulisan ThinkPad-nya. Kita masuk ke bagian sebelah kiri. Sebelah kiri ini kalau Anda bisa lihat di sini ada port charger ya. Chargernya masih kotak ya untuk tipe T460S ini. Kemudian di sini ada USB A, kemudian ini ada sini hole fan ya, lubang kipas. Kemudian di sini ada audio jack ya. Kemudian di sini ada SIM card reader ya, Ini tipe yang masih besar sih. Kita ke bagian yang lain, kita ke bagian sebelah kanan. Ini bisa kita lihat di sini ada slot smart card ya, opsional. Kebetulan ini nggak ada. Di sini ada USB A, kemudian ada MIDI ya, ini buat port untuk MIDI ini untuk sama display. Ini ada HDMI, kemudian ada USB A lagi, dan port RJ. Nah, kemudian di sini ada SIM card slot ya, SIM card slot, dan sebelahnya ada slot untuk pengunci. Nah, di bagian belakangnya seperti ini, karet-karetnya masih utuh, masih bagus ya. Kita langsung buka saja laptopnya. Kita buka. Nah, ini laptopnya T460S. Keyboardnya seperti ya udah diganti sih, ini saya dapatnya ya. Ini agak renggang. Ini laptop masih menggunakan prosesor generasi 6 ya. Masih menggunakan prosesor generasi 6, dan keyboardnya ini kayaknya sih diganti sih. Kayaknya nggak original ini karena agak nongol gitu. Agak nongol, bukan originalnya. Ya, di sini juga kelihatan dari touchpadnya memang warnanya agak beda ya. Ya namanya auto second. Tapi no problem, selama fungsi masih bagus, masih bisa digunakan, it's okay. Kita coba nyalakan. Nah, ini nyala. Laptop ini itu baterainya single ya. Jadi tidak ada baterai. Biasanya kalau tipe ThinkPad T460 itu baterai double. Ada baterai dalam, ada baterai luar ya. Jadi ada baterai internal, ada baterai eksternal. Nah, ini secara baterainya low ya. Kalau untuk kita lihat kapasitas baterainya, bisa kita lihat di sini. Explorer, baterai report. Oke. Nah, baterai reportnya ini ada dua sebenarnya. Tapi di dalam semua. Biasanya kan kalau T460 itu kan ada di luar sama di dalam, ini di dalam semua. Kita bisa lihat ya. Di dalam semua. Tidak ada port untuk baterai di luar. Kapasitasnya itu baterai pertama 23.510, full charge kapasitinya aktual sekarang itu 19.250. Kemudian baterai kedua itu di 26.330,
sedangkan aktualnya itu di full chat di 18.360. Oke lah, masih oke ya, masih sangat oke. Kondisinya baterainya udah 80% dari awal pembelian ya. Desain kapasitinya dia masih oke lah untuk 8%. Untuk hitungan laptop second ini sangat masuk akal sih secara baterai, jadi penggunaannya juga nggak ekstrim kayak sih. Untuk laptop ini dibekali dari prosesor generasi 6 ya, generasi 6. T460 itu menggunakan generasi 6, dimulai dari tipe yang paling rendah itu ada Celeron, kemudian i3, ada i5 dan i7. Kebetulan yang saya dapatkan di sini adalah i5 Gen 6. Ini i5 Gen 6 kalau bisa dilihat di sini ya. Nah, ini laptopnya bisa direbahkan. Ya. Ini dia masih menggunakan i5 Gen 6, RAM-nya 8. RAM-nya 8. Untuk displaynya sendiri di sini dia sudah 14 inci dengan HD kalau tidak salah sih HD dia. Ya ini masih HD ya. Masih HD, masih oke lah. Untuk kameranya juga sudah HD. Kalau Anda ada kebutuhan untuk Teams atau meeting online, laptop ini sudah bisa mengkoordinir itu. Kemudian dari sisi RAM-nya ini bisa upgradable sampai ke 32 GB dengan menggunakan RAM DDR3L ya. DDR3L. Pastikan kalau misalkan mau upgrade RAM Anda ke 30 GB, Anda beli yang sesuai spek ya, supaya tidak salah. Dia menggunakan RAM DDR3L. Untuk RAM-nya sendiri Anda bisa upgrade sampai ke 32 GB, berarti 2 keping 16 GB bisa Anda install di laptop ini. Untuk laptop ini sendiri sudah pernah saya coba install Autodesk ya, masih aman sih, masih normal dan masih bisa. Memang kalau untuk pakai Autodesk yang terbaru ini nggak bisa karena dari segi prosesornya belum mumpuni atau belum bisa mengkoordinir seperti itu. Untuk keyboardnya sendiri ini seperti bukan originalnya sih, agak nongol ya. Seharusnya sih kalau laptop ini nggak nongol seperti ini sih keyboardnya, tapi ini nongol banget. Nggak apa-apa, yang penting fungsinya masih aman. Kemudian juga kalau bisa kita lihat di sini bezelnya masih tebal ya. Bezelnya masih tebal. Di bagian bawah sini ada tulisan Lenovo ya, logo Lenovo yang lama. Bisa dilihat logo Lenovo yang lama. Kemudian di sebelah kanannya ada tulisan T460S. Dari segi karet-karetnya masih oke sih ini. Masih oke. Kemudian juga ini yang saya dapatkan sudah menggunakan fingerprint. Ya, fingerprint, jadi Anda bisa registrasi fingerprint di sini. Fingerprintnya bisa scan di sini untuk membuka laptopnya. Seperti itu. Jadi, kalau Anda butuh laptop dengan budget 2 jutaan dan Anda bisa untuk desain dan butuh RAM yang besar, maka laptop ini sangat-sangat cocok sih. Sangat saya rekomendasikan laptop ini untuk Anda para pelajar atau mahasiswa ya, yang butuh RAM tinggi, RAM besar, bisa upgrade laptopnya ya, bisa Anda beli laptop ini untuk memenuhi kebutuhan komputasi Anda. Seperti itu, dengan budget yang 2 jutaan, menurut saya sih sudah worth ya. Kalau misalkan Anda punya budget lebih sampai 3 juta, better sih cari yang generasi terbaru ya. Untuk prosesornya bisa pakai T480 atau L480 atau L490 atau T490 ya. Itu mungkin lebih bagus lagi. Jadi ketika desain tidak ada bentrok untuk prosesor agar bisa menggunakan AutoCAD seperti itu sih. Kalau untuk generasi 6 ini, kalau untuk komputasi ringan seperti Word, Excel, Microsoft Office ya, PowerPoint ya masih aman-aman aja. Untuk coding pun sebenarnya kalau coding ringan seperti PHP masih aman aja untuk laptop ini. Cuman kalau untuk designing ya terbatas pada versi yang didukung oleh prosesornya saja. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.